Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Pritama dengan NIM 64241766 dari kelas 643G 07 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan proyek kepemimpinan. Baiklah, kita akan mulai dari latar belakang. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam menentukan arah, tujuan, dan keberhasilan suatu organisasi. Dalam dunia bisnis modern, seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai motivator, komunikator, dan panutan bagi karyawannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa pengertian dan ruang lingkup kepemimpinan? Bagaimana bentuk kecerdasan pembentuk kepemimpinan? Apa saja tipe kepemimpinan yang diterapkan PT Astra International Tbk? Bagaimana ciri, karakter, dan teori kepemimpinan yang diterapkan? Apa kelebihan, kekurangan, dan solusi pengembangan kepemimpinan perusahaan? Tujuan penulisannya adalah: pertama, memahami konsep dasar kepemimpinan dalam dunia kerja dan organisasi. Kedua, menjelaskan penerapan kepemimpinan dalam dunia kerja nyata. Ketiga, mengidentifikasi kecerdasan yang membentuk kepemimpinan. Keempat, mengetahui gaya kepemimpinan di Astra International Tbk. Kelima, menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem kepemimpinan tersebut. Konsep dasar kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan, melibatkan unsur visi strategis, komunikasi yang efektif, pemberdayaan bawahan, dan pengelolaan perubahan yang bertujuan untuk mencapai keselarasan, komitmen, dan hasil jangka panjang. Selanjutnya, pengertian dan ruang lingkup kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi pada kemampuan membangun kepercayaan, komunikasi, dan motivasi dalam tim. Berikut ruang lingkupnya. Kepemimpinan strategis, yaitu mengarahkan visi, misi, dan kebijakan organisasi secara menyeluruh agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, kepemimpinan manajerial, yaitu mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional agar efisien dan produktif. Selanjutnya, kepemimpinan operasional, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas harian, menjaga kedisiplinan, serta memastikan setiap anggota tim menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan sosial dan etis, memastikan setiap keputusan selaras dengan nilai moral, budaya organisasi, dan tanggung jawab sosial perusahaan, atau disebut dengan corporate social responsibility. Selanjutnya, kecerdasan pembentukan kepemimpinan. Yang pertama adalah kecerdasan finansial atau FQ, yaitu kemampuan memahami dan mengelola sumber daya keuangan secara efisien. Contohnya, pemimpin Astra mampu mengelola anggaran dan investasi dengan bijak untuk menjaga stabilitas perusahaan. Kedua, kecerdasan adversity AQ, yaitu kemampuan bertahan dan beradaptasi menghadapi tekanan atau krisis. Contohnya itu, PT Astra tetap stabil bahkan saat krisis ekonomi global karena pemimpinnya memiliki daya tahan dan strategi jangka panjang. Yang ketiga, kecerdasan intelektual IQ, yaitu kemampuan berpikir logis, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan secara rasional. Contohnya adalah kemampuan mengidentifikasi pola dan menganalisis data untuk memecahkan masalah yang kompleks. Keempat, kecerdasan spiritual SQ, yaitu kemampuan seseorang untuk
mencari makna, nilai, dan tujuan hidup, serta berhubungan dengan dimensi spiritual dan transenden dalam diri sendiri. Contohnya adalah kemudahan memaafkan orang lain dan kemampuan untuk tetap tenang saat menghadapi kesulitan apapun. Yang kelima, kecerdasan emosional spiritual (ESQ), yaitu konsep yang menggabungkan kecerdasan emosional EQ untuk memahami dan mengelola emosi, serta kecerdasan spiritual SQ untuk memahami makna dan tujuan hidup. Contohnya adalah keseimbangan batin dan keselarasan antara kemampuan mengendalikan emosi dan kesadaran spiritual dalam menghadapi atau menjalani kehidupan. Selanjutnya, tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe paternalistik, pemimpin yang melindungi, membimbing, dan mengayomi karyawan, namun tetap memegang kendali penuh atas keputusan. Kepemimpinan paternalistik biasanya peduli terhadap kesejahteraan bawahan, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pemimpin. Contohnya, seorang manajer di PT Astra Internasional yang selalu memperhatikan karyawannya. Yang kedua, tipe militeris, pemimpin dengan gaya militeris menuntut ketaatan mutlak terhadap perintah, menerapkan disiplin ketat, serta menggunakan pendekatan perintah dan kontrol. Contohnya itu, supervisor produksi mengatur pekerjaan dengan ketat, menuntut hasil yang cepat dan tepat. Yang ketiga, ada tipe karismatik. Pemimpin karismatik memiliki daya tarik pribadi yang kuat, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti visi dan misinya. Contohnya William Soeryajaya atau pendiri Astra dikenal sebagai sosok pemimpin karismatik, sederhana, berwawasan luas, dan mampu menanamkan nilai moral. Keempat, tipe demokratis. Pemimpin demokratis menghargai pendapat bawahan, terbuka terhadap masukan, dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu, kepala divisi di Astra mendengar pendapat karyawan sebelum menentukan strategi pemasaran atau inovasi produk. Yang kelima, tipe liberal. Pemimpin liberal memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk berinisiatif dan mengambil keputusan sendiri. Ia berperan lebih sebagai pengawas atau pemberi arahan umum. Contohnya manajer kreatif di Departemen Periklanan Astra yang membiarkan tim desain menentukan konsep kampanye sendiri. Keenam, tipe laissez-faire atau laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini mirip dengan liberal, tetapi cenderung tanpa kontrol atau arahan langsung dari pemimpin, dan percaya bahwa mereka bisa bekerja secara mandiri. Contohnya itu pemimpin proyek senior di Astra yang mempercayai tim ahli untuk menyelesaikan proyek digital tanpa campur tangannya langsung. Selanjutnya, kelebihan, kekurangan, dan solusinya. Kelebihan PT Astra: struktur organisasinya kuat, budaya kerjanya disiplin, dan pemimpin inspiratif dan profesional. Kekurangannya, hierarki panjang memperlambat keputusan, tekanan target tinggi, dan kurangnya inovasi dari bawah. Solusinya itu adalah mendorong inovasi terbuka, digitalisasi manajemen, dan program regenerasi kepemimpinan. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga efektivitas dan keharmonisan organisasi. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak, pembimbing,
serta penopang moral tim kerja. Berikut peran-peran utamanya menjadi motivator, menunjukkan sisi kemanusiaan, fokus pada sisi tugas, tim, mengelola konflik, dan menambah semangat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menjadi motivator. Pemimpin berperan sebagai sumber inspirasi dan pendorong semangat karyawan. Mereka memberikan arahan, dukungan, serta penghargaan atas hasil kerja, sehingga tim merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai target yang lebih tinggi. Contohnya itu, pimpinan Astra rutin memberikan penghargaan atas prestasi karyawan melalui program Astra Award untuk memotivasi kinerja positif. Selanjutnya, menunjukkan sisi kemanusiaan. Pemimpin tidak hanya menilai dari aspek hasil, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kondisi emosional karyawan. Kepemimpinan yang humanis menciptakan rasa empati dan kedekatan emosional antara atasan dan bawahan. Contohnya, PT Astra menerapkan pendekatan employee care dengan menyediakan fasilitas kesehatan, pelatihan mental, dan dukungan. Selanjutnya, yang ketiga, fokus pada sisi tugas dan tim. Pemimpin mengatur pembagian tugas secara jelas, memastikan setiap anggota memahami tanggung jawabnya, serta menjaga sinergi antar tim agar tujuan bersama tercapai. Contohnya, dalam pelaksanaan proyek otomotif, pemimpin menekan kolaborasi lintas divisi antara produksi, pemasaran, dan layanan. Keempat, mengelola konflik. Dalam organisasi besar seperti Astra, perbedaan pendapat dan konflik sangat mungkin terjadi. Pemimpin yang efektif mampu menjadi mediator, mendengarkan kedua belah pihak, dan menemukan solusi win-win agar suasana kerja tetap kondusif. Contohnya, conflict resolution leadership untuk melatih pemimpin agar menyelesaikan masalah dengan pendekatan komunikasi terbuka. Kesimpulannya, kepemimpinan yang diterapkan di PT Astra International Tbk berlandaskan pada nilai integritas, profesionalisme, dan budaya kerja positif. Pemimpin berperan penting dalam menggerakkan organisasi, membangun moral karyawan, dan menjaga daya saing di era global. Astra membuktikan bahwa kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal wewenang, tetapi kemampuan untuk memberi teladan dan arah bagi seluruh anggota atau karyawannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Hilal Pritama. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.